Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antal lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima li fadada wal istifada wa tamassuka li kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalal ala khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari bid-dawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita sekarang sudah sampai kepada hadis yang keberapa? 23. Hadis yang ke-23, An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Hadis yang ke-23 ini dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Bagian ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud bersuci di sini adalah dari iman. Berarti kalau orang berwudu maka imannya semakin hadis. Ini yang ada itu memang hadis at-tuhuru syatrul iman. Kalau ada ungkapan an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Perlu untuk diperhatikan bahwa an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Karena ketika itu bukan hadis, berarti itu bukan ucapan Rasulullah. Ketika bukan Rasulullah, kemudian kita menyandarkan kepada Rasulullah, dosanya sangat besar dan sangat bahaya. Ada satu ancaman, Rasulullah pernah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, dengan tempatnya di neraka. Karenanya kita harus hati-hati, jangan sedikit-sedikit Rasulullah bersabda. Ya kalau itu memang hadis. Kalau bukan hadis, berarti kan kita berbohong atas nama Rasulullah. Masalah adalah ketika kita menyandarkan bahwa ucapan tersebut adalah sabda Nabi. Maka yang ada itu at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Sebagian ulama mengartikan bersuci di sini yang dimaksud adalah berwudu. Walaupun bersuci di sini artinya umum, bisa jadi bukan hanya berwudu, tapi mensucikan diri dari hal-hal yang lain, dari kotoran, dari najis, kemudian mensucikan diri dari sifat-sifat tercela, itu juga bagian dari bersuci. Walaupun sebagian ulama yang lain juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud bersuci di sini adalah berwudu. Berwudu itu sangat penting untuk selalu berwudu, baik dalam keadaan mau sholat atau mau melakukan ibadah, atau dalam keadaan kondisi biasa tidak sedang melakukan ibadah. Pernah Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu faf'al. Wahai Anas, jika engkau mampu selalu berwudu, artinya batal wudu, batal wudu, batal wudu. Fa inna malakal maut idza qabadha ruha 'abdin wa huwa ala wudu kutibat lahu syahadah. Karena sesungguhnya malaikat maut jika mencabut nyawa seorang hamba sedangkan hamba tersebut dalam keadaan mempunyai wudu, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Itu keistimewaan orang yang batal wudu, batal wudu, batal wudu. Walaupun makannya, walaupun matinya itu dicabut misalnya dalam keadaan makan misalnya, kan bukan ibadah. Atau misalkan dalam keadaan tidur misalnya, kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dia dianggap mati syahid. Kalau orang membiasakan diri untuk selalu berwudu. Sebagian ulama mengatakan, qala ba'dul arifin, orang yang sangat mengenal kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, mengatakan bahwasanya orang yang selalu mengistiqomahkan untuk batal wudu, batal wudu, wudu batal, wudu batal, wudu batal, batal wudu, batal wudu, maka Allah akan memberikan 7 kemuliaan. Orang yang selalu istiqomah membiasakan diri untuk berwudu. Tapi ingat bahwasanya
kalau ada wanita yang haid tidak diperbolehkan untuk berwudu. Artinya ini kalau dalam kondisi normal. Apa 7 kemuliaan? Yang pertama, turaghibul malaikatu fi suhbatihi. Malaikat senang untuk bersahabat dengan orang tersebut. Makanya auranya itu aura-aura positif. Orang itu kalau dia punya wudu itu dorongan untuk maksiat tuh lebih kecil, lebih sedikit. Kenapa? Karena dia disertai sama malaikat, menjadi temannya. Bukan cuma temannya dia, bukan cuma yang dilihat oleh mata, tapi juga malaikat suka berteman dengan dia. Yang kedua, wala yazalul qalamu rotban min kutubi sawabihi. Penanya Allah itu selalu basah untuk menulis pahala-pahalanya. Kita dalam kondisi apapun pahala, pena itu nulis terus. Ini soalnya dalam keadaan suci, nulis terus. Apalagi dalam keadaan mencari ilmu itu lebih baiknya dalam keadaan suci, karena ilmu itu suci dan akan masuk kepada orang-orang yang suci. Itu penanya Allah itu, al-qalam itu selalu nulis itu, walaupun dia tidak melakukan apa-apa, walaupun misalkan nyapu halaman, bersih-bersih rumah, kora-kora misalnya, tapi dia dalam keadaan wudu, penanya nulis terus pahala. Banyak itu. Kalau orang selalu mempunyai wudu dalam keadaan suci. Yang ketiga, wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu. Anggota tubuhnya itu bisa bertasbih kepada Allah. Mulutnya memang tidak bertasbih, tapi anggota tubuhnya terlihat bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang berwudu. Kemudian yang keempat, wala tafutuhu takbiratul ula. Dia akan lebih mudah untuk bisa sholat berjamaah karena dia sudah punya wudu, sehingga bisa bareng dengan imam pada saat takbiratul ihram. Lebih mudah untuk sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa idza nama ba'asallahu ta'ala ilaihi malaikatun yahfadunahu min syarri tsaqalain. Jika orang itu tidur, maka Allah akan mengutus malaikat khusus yang menjaga dia dari keburukan manusia dan jin. Jadi orang kalau tidur dalam keadaan suci, dia tidak bisa disihir, tidak bisa diganggu sama jin dan setan, tidak bisa disihir. Orang tidur dalam keadaan suci tidak bisa disihir, karena rata-rata sihir itu masuk pada saat tidur. Yang tidurnya itu tidak dalam keadaan suci. Orang tidak bisa disihir kalau dia tidurnya dalam keadaan suci. Allah akan mengutus malaikat khusus, staf khusus itu untuk menjaga orang tersebut dari keburukan manusia dan jin. Sebegitu hebatnya itu orang yang dalam keadaan berwudu. Tapi beda lagi ketika misalkan dia sudah terkena sihir. Itu cara untuk menanggulangi bukan dia wudu dalam keadaan suci, tapi harus dihilangkan dulu itu sihirnya itu. Setelah itu kalau sihirnya sudah hilang, makanya kalau belum terkena sihir, untuk menjaga-jaga agar tidak terkena sihir, selalu dalam keadaan wudu. Karena Allah akan mengutus malaikat khusus yang menjaga dari keburukan al-insi wal jinni, manusia dan jin. Manusia itu sebenarnya dari bahasa Arab manusia, manusia. Man apa artinya? Orang. Nusia yang dilupakan, karena sifat manusia itu suka lupa. Jadi sebenarnya manusia itu jadi manusia, orang yang dilupakan, karena manusia itu sifatnya lupa. Kemudian yang berikutnya, orang itu kalau selalu dalam keadaan suci, selalu punya wudu, wa yusahhilullahu ta'ala alaihi sakaratul maut.
akan dimudahkan oleh Allah pada saat sakaratul maut. Dan yang berikutnya, orang yang selalu dalam keadaan suci, selalu berwudu, wa yakunu fi amanillah madama 'alal wudu, selalu dijaga oleh Allah selama dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Bisa jadi di sini dijaga dari kemaksiatan atau dijaga dari mara bahaya. Itu beberapa keistimewaan orang yang selalu mendawamkan suci, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Kemudian lanjutan hadisnya, tadi itu kan hadis yang pembuka tadi, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Artinya masih ada iman-iman yang lain yang perlu untuk disempurnakan. Misalnya dengan memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dengan tidak menyakiti orang lain, dengan berkata baik atau diam, itu banyak hal-hal yang bisa menyempurnakan iman. Kemudian lanjutan hadisnya, walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu, ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan amal. Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah sudah semestinya meyakini bahwa besok ada yang namanya mizan, timbangan amal. Timbangan amal ini sesuatu yang sangat besar sekali. Dan apa yang bisa memenuhi timbangan amal itu, cukup dengan ucapan alhamdulillah saja itu sudah bisa memenuhi timbangan amal. Ini sebegitu rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Kasih sayangnya Allah itu begitu sangat besar. Hanya dengan ucapan alhamdulillah saja timbangan amal kita besok sudah bisa penuh. Alhamdulillah yang bagaimana? Alhamdulillah yang bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita bisa menghadirkan arti dan maknanya di dalam hati kita. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Berarti kita harus merasa bahwa yang berhak untuk mendapatkan pujian dari segala apapun yang kita terima, dari segala apapun yang kita miliki, sebenarnya hakikatnya adalah Allah. Itu alhamdulillah yang berkualitas. Bukan cuma alhamdulillah yang asal formalitas. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Makanya bisa jadi ada dua orang yang sama-sama mengucapkan alhamdulillah, tapi nilainya berbeda di hadapan Allah. Satunya cuma dengan lisannya saja, satunya dengan lisannya plus hatinya. Maka itu beda, nilainya beda di hadapan Allah. Nah, yang bisa memenuhi timbangan amal, mizan besok pada hari kiamat itu yang tipe kedua ini, yang dia mengucapkan dengan lisannya juga menghadirkan dengan hatinya. Dia menghayati arti dari alhamdulillah, bahwa sebenarnya hakikatnya yang berhak untuk dipuji adalah Allah. Karenanya orang-orang soleh itu ketika dipuji dia malu. Kenapa kok malu? Karena sebenarnya yang lebih berhak dipuji bukan saya, tapi zat yang menutupi keburukan-keburukan saya, itu Allah. Karena ya, kalau kita dipuji orang itu mestinya kita malu dan kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih menutupi aib-aibku, Engkau masih menutupi keburukan-keburukanku. Sehingga alhamdulillah benar-benar kita praktekkan. Wa subhanallah, ini lanjutan hadisnya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Sedangkan kalau digabung subhanallah walhamdulillah, tadi kan cuma alhamdulillah ya. Ini subhanallah walhamdulillah, apa pahalanya? Pahalanya bisa memenuhi antara langit dan bumi. Sangat besar sekali pahalanya. Ini juga sama, bukan hanya cuma sekedar ucapan, tapi juga disertai dengan hati yang meyakini bahwa Allah itu zat yang paling suci. Subhanallah, maha suci Allah. Kita ini bukan manusia suci. Yang paling suci adalah Allah dan Rasulullah, paling suci itu. Jadi kita menghayati arti dari subhanallah dan arti dari alhamdulillah, maka pahalanya bisa memenuhi antara langit dan bumi. Kalau kita pikir-pikir itu
begitu mudahnya kita mendapatkan pahala itu. Karenanya Allah itu sebegitu rahmatnya, kasih sayangnya sangat besar sekali. Kadang-kadang kita tidak mau berpikir ke arah sana. Wong kita untuk mendapatkan rahmat Allah sebegitu mudahnya, kadang-kadang kita itu malas-malasan. Subhanallah alhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi. Jadi pahalanya lebih besar lagi. Apalagi ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil. Takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Tidak bisa dibayangkan itu berapa pahalanya, itu berapa. Kemudian lanjutan hadisnya, wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Yang dimaksud salat adalah cahaya adalah salat yang sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat dan kesunahan-kesunahan dan adab pada saat salat. Itu bisa menjadi cahaya. Cahaya yang bagaimana? Cahaya yang bisa menyinari wajahnya dan juga hatinya. Orang itu kalau istiqomah salat, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, terus dia dengan melakukan kesunahan-kesunahan di dalam salat, pada saat salat dia juga melakukan adab-adab ketika salat, maka wajahnya bercahaya. Wajahnya glowing gitu. Kelihatan orang itu ahli salat itu kelihatan. Bagi orang-orang tertentu itu wajahnya teduh itu, bercahaya. Walaupun orangnya biasa-biasa. Kalau dia istiqomah salat itu wajahnya bercahaya. Dan yang paling terpenting hatinya bercahaya. Juga nanti cahaya tersebut akan dibawa sampai ke alam kuburnya sehingga bisa menerangi alam kuburnya. Sebagian ulama mengatakan man shalla bil laili hasuna wajhu bin nahar. Barang siapa salat pada waktu malam hari, maka wajahnya akan bagus pada waktu siang hari. Jadi salat itu sangat penting. Di samping salat itu adalah sebuah kewajiban kita kepada Allah, terutama sholat 5 waktu yang kemarin sudah dijelaskan. Apakah orang melakukan ibadah wajib saja bisa masuk surga? Bisa pada bisa? Bisa. Tapi dengan syarat dia menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Artinya haramnya dijauhi, halalnya dilakukan. Kemudian lanjutan hadisnya, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah sebagai bukti. Bukti apa? Ala kamali imani badiliha ay mu'tiha. Bukti sempurnanya iman seseorang. Orang yang rajin bersedekah itu maka menunjukkan bahwa dia orang yang sempurna imannya. Sedekah di sini artinya sedekah yang secara rutin, bukan sedekahnya setahun sekali, tapi orang yang sedekahnya rutin. Alhamdulillah sebagian orang itu punya catatan di bukunya itu. Tiap hari harus sedekah sekian ribu. Salah satu anggota di sini ada yang seperti itu. Tiap hari dia harus sedekah, walaupun cuma 1.000 atau 2.000. Itu manfaatnya sangat luar biasa itu. Di samping juga menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Dalam sebuah hadis disebutkan tadarukul humuma wal humuma bisadaqat. Selesaikanlah kesusahan dan kesedihan, kegalauan, kerisauan dengan sedekah. Kalau kita lagi susah, lagi sumpek, lagi galau, lagi resah, lagi gelisah, sedekah, maka itu akan hilang. Maka itu akan hilang. Ini janji Rasulullah. Yakshifullahu ta'ala durrakum. Maka Allah akan menghilangkan bahaya yang menimpa kepada kalian. Wa yansurkum ala aduwikum, dan Allah akan menolong terhadap musuh-musuh kalian. Karenanya kalau kita merasa bahwa kita sedang punya musuh, banyak sedekah. Karena Allah yang akan menolong. Karenanya hati-hati musuh dengan orang yang rajin bersedekah. Pasti kalah. Pasti kalah. Kenapa? Karena dia dikawal langsung oleh Allah. Hati-hati memusuhi orang yang istiqomah bersedekah, rajin bersedekah, karena dia ditolong oleh Allah. Pasti kita kalah.
memusuhi orang-orang seperti itu. Karenanya kalau kita merasa kita punya banyak musuh atau sedang dalam ancaman, sedekah. Allah pasti akan menolong terhadap kita. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, alaika bisadaqah, rutinkanlah untuk bersedekah, karena sedekah itu memiliki 6 manfaat. Fa inna fiha sittah khisal, memiliki 6 manfaat, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Ini manfaat sedekah yang hanya beberapa saja, sebenarnya masih banyak manfaatnya. Di sini disebutkan ada 6 manfaat, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Apa yang 3 di dunia itu? Amal latifid dunia fatazidu fir rizqi, bisa menambah rizki. Rumus sedekah itu tidak sama seperti rumus matematika. Kalau rumus matematika 10.000 dikurangi 5.000 jadi berapa? 5.000. Tapi kalau rumus sedekah tidak seperti itu. 10.000 dikurangi 10.000 bisa jadi bukan kosong, bisa jadi 100.000. Itu rumus sedekah, bisa menambah rizki. Dan rizki di sini umum. Rizki itu bukan hanya uang, bisa jadi uang, bisa jadi kebahagiaan, bisa jadi ketenangan hati, bisa jadi punya teman-teman yang baik, bisa jadi dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Itu juga bagian dari rizki. Itu yang pertama. Yang kedua, watuk sirul mal, bisa memperbanyak harta. Sedekah, ini the power of sedekah. Ini orang tidak akan percaya kalau tidak membuktikan, karena secara akal, iya 10.000 dikurangi 10.000 ya habis. Tapi buktikan, orang tidak bakal percaya kalau belum membuktikan. Buktikan sendiri apakah bisa menambah rezeki atau tidak. Buktikan sendiri. Yang penting ini dilakukan secara rutin, istiqomah. Yang ketiga, waktu amirud diyar, bisa memakmurkan daerahnya itu karena dia bersedekah. Orang kan akhirnya menjadi sejahtera karena kita bersedekah kepada orang lain. Itu 3 yang di dunia. Apa 3 yang di akhirat? Fatasturul aurat, aib-aibnya ditutupi oleh Allah di akhirat. Kita itu banyak dosa-dosanya, banyak aib-aibnya, banyak kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau kita rajin bersedekah, ditutupi oleh Allah. Alangkah malunya kita pada saat itu ketika aib kita dibuka oleh Allah dan dilihat oleh semua orang seluruh dunia. Keluarga kita melihat, kerabat kita melihat, sahabat-sahabat kita melihat, guru-guru kita melihat, murid-murid kita melihat, betapa malunya. Tapi orang yang rajin bersedekah, dia akan ditutupi auratnya. Aurat di sini artinya aib atau keburukan-keburukan. Wa tasiru dhillan fawqar ra'si, maka dia akan mendapatkan naungan di atas kepalanya pada saat orang dibangkitkan di padang mahsyar. Orang dibangkitkan di padang mahsyar itu kan matahari di atas kepalanya kira-kira 1 jengkal. Itu kan panas. Kita saja jam 1 siang misalkan berjalan di atas aspal tanpa menggunakan sandal, panas. Padahal mataharinya sudah berapa ribu kaki itu di atas. Besok di padang mahsyar ketika orang dibangkitkan dari alam kubur, matahari berada di atas kepala jarak 1 jengkal. Bagaimana agar kita bisa tidak kepanasan? Rajin sedekah, akan mendapatkan naungan besok pada padang mahsyar. Wa tasturu minan nar, dan bisa diselamatkan dari neraka. Itu 6 manfaat orang yang bersedekah. Dan sedekah itu termasuk satu amalan yang paling tidak disukai sama setan. Pasti setan itu akan menggoda, jangan, nanti kamu saya butuh ini, butuh itu, nanti kamu miskin, nanti kamu belum bayar ini, belum bayar itu. Jadi itu setan itu menggoda sangat serius dalam hal urusan sedekah. Bahkan iblis dan bala tentaranya itu paling senang dengan 3 orang. Pertama, orang yang membunuh sesama.
Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan kafir. Dan yang ketiga, orang yang di dalam hatinya takut miskin. Salah satu penyebab orang itu takut miskin, dia khawatir untuk sedekah, takutnya miskin. Karena orang sedekah itu, setan yang akan menggoda itu ada 70 setan. 70 setan, kita harus mengalahkan 70 setan kalau mau sedekah itu. Mau sedekah, wah nanti kamu kan saya belum bayar ini, wah nanti kamu kan ngebutuh ini, wah nanti kan saya ada acara ini. Harus mengalahkan 70 setan itu kalau kita mau sedekah itu. Harus dikalahkan satu-satu. Jadi itu setannya bergabung kekuatannya itu. Kalau orang mau sedekah itu. Disebutkan dalam satu keterangan di sini di kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah bahwasanya ketika ada seorang yang ingin bersedekah, maka ada 70 setan yang bergelantungan. Ada yang bergelantungan di tangannya, di kakinya, di hatinya. Pokoknya ada 70 setan. Pernah suatu hari ada seorang mubalik berceramah menjelaskan bahwasanya kalau orang mau sedekah dia akan didatangi 70 setan. Akhirnya yang mendengar itu, sebagian yang hadir itu mendengar itu, saya akan membunuh 70 setan. Saya akan keluar dari sini. Kamu mau kemana? Saya mau pulang. Buat apa pulang? Saya mau ambil uang di rumah saya di lemari. Nanti saya akan membunuh 70 setan itu dengan bersedekah. Akhirnya orang ini pulang orang ini pulang, kemudian masuk ke rumahnya, buka lemarinya, kemudian ngambil uang. Setelah ngambil uang, ketemu sama istrinya. Kamu kenapa kok ngambil uang itu? Kamu kenapa kok ngambil uang itu? Saya mau sedekah. Ya kita kan saya butuh ini, anak kita saya belum ini, kita juga saya belum punya itu. Nanti kalau kita udah bisa makan gimana? Akhirnya itu cekcok sama istrinya. Akhirnya tidak jadi sedekah. Akhirnya dia balik lagi ke masjid. Ternyata mubaliknya masih berceramah. Ketika mubaliknya tahu bahwa dia balik lagi ke masjid, ditanya, apa yang kamu lakukan di rumah? Aku sudah berusaha untuk membunuh 70 setan. Ternyata ibunya setan datang. Dan aku kalah dengan ibunya setan itu. Aku kalah dengan ibunya setan. 70-nya sudah aku bunuh semuanya. Ibunya datang, aku kalah dengan ibunya setan. Jadi aku tidak bisa bersedekah. Jadi sedekah itu godanya sangat banyak itu. Kita harus membunuh 70 setan itu. Ibunya setan itu juga termasuk itu. Karena dia ini kepalanya itu. Akhirnya tidak jadi. Justru kayaknya lebih sulit itu ketika setannya itu bisa ngomong. Jadi sedekah itu godanya sangat banyak dibanding amalan-amalan yang lain. Karena setan itu 70 datang itu. Orang yang hebat itu orang yang rajin bersedekah karena dia sering bunuh 70 setan gitu. Orang yang paling kuat itu sudah berapa setan yang harus dibunuh itu ketika tiap hari bersedekah. Kalau misalkan tiap hari bersedekah dia membunuh 70 setan. Kalau misalkan 1 bulan 70 kali 3 berapa? 30 berarti. Hah? Selama 1 bulan saya sudah membunuh 210 setan. Iya, kalau 3 hari. Hah? 3 hari. Oh iya. Kak. 2.100. Oh iya. Selama 1 bulan saya sudah membunuh 2.110 setan. Kan keren itu. Yang dibunuh setan-setan itu. Tapi tidak bisa bunuh setan yang bentuknya perempuan. Kemudian lanjutan hadisnya, wasabru liyaun. Sabar itu adalah cahaya. Tadi itu nurun juga cahaya. Apa perbedaan nur dan dhiya? Kalau arti bahasa Indonesia sama artinya sama-sama cahaya. Kalau dhiya itu cahaya yang bisa membakar. Itu dhiya namanya.
Dan sabar ini adalah sebuah cahaya yang bisa membakar dosa-dosa seseorang. Itu artinya wasabru dhiyaun. Dan sabar ini sudah kita ketahui bahwasanya sabar itu ada kalanya sabar terhadap musibah, ada kalanya sabar terhadap ketaatan atau kebaikan, ada kalanya sabar terhadap kemaksiatan. Mana yang lebih tinggi pahalanya? Kalau orang sabar terhadap musibah, misalkan ada keluarganya yang meninggal atau kecelakaan atau kebakaran rumahnya, maka dia akan mendapatkan 300 derajat. Ini sabar yang paling rendah. Sabar menghadapi musibah. Tingkatan yang lebih tinggi, yang kedua, sabar melakukan ketaatan. Misalkan ngaji seperti ini, sabar kalau belum selesai sabar, hatinya sabar. Kalau cuma tidak sampai 1 jam, itu mendapatkan 600 derajat. Lebih besar itu pahalanya dibanding yang sabar terhadap musibah. Salat raweh juga sama, sabar. Ntar lagi 20 rakaat. Ini alhamdulillah kita 2 bulan lagi sudah mau memasuki bulan Ramadan. Semoga kita masih diberikan panjang umur. Kurang 2 bulan lagi itu. Dan sabar yang paling tinggi derajatnya sabar terhadap maksiat. Artinya kita pengen maksiat, pengen judi, pengen minum, pengen zina, ditahan, maka dia akan mendapatkan 900 derajat. 3. Yang ketaatan 600, yang musibah 300, yang maksiat 900. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ayyama rajulin sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tallahu minal ajri misla ma u'tiya Ayyub alaihi salam ala bala'i. Seorang suami yang bersabar terhadap akhlak dari istrinya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihi salam terhadap balanya Allah. Itu kalau yang sabar seorang suami terhadap akhlak dari istrinya. Bagaimana kalau istri yang sabar terhadap akhlak suaminya yang tidak baik? Kan ada juga. Wa ayya mamra'atin sabarat ala khuluqi zawjiha a'tahallahu minal ajri mislama u'tiya Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Seorang istri yang bersabar atas akhlak dari suaminya yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun. Itu pahalanya sangat besar. Diceritakan di sini tentang jadi setiap sesuatu kalau kita bisa mengambil hikmahnya, itu tidak ada yang sia-sia. Diberikan pasangan dengan jenis apapun, kalau kita bisa mengambil hikmahnya tidak akan ada yang sia-sia. Ini pernah saya ceritakan bahwasanya dulu ada orang yang soleh, tapi dia punya istri yang menjengkelkan. Akhirnya suatu hari saudaranya orang soleh ini datang untuk menemui itu orang soleh itu, ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Mana ini? Misalkan namanya Muhammad itu. Mana Muhammad saudara saya? Dia sedang mencari kayu di hutan, semoga tidak bisa balik gitu. Istrinya itu semoga tidak bisa balik lagi ke sini. Pokoknya dicela, dihina, pokoknya tidak suka, menunjukkan bahwa dia tidak suka sama suaminya. Akhirnya sebelum dia pulang, melihat itu suaminya datang, ternyata sama macan, sama harimau. Harimaunya bawa kayu. Kemudian setelah nyampe rumahnya, diletakkan itu kayunya sama harimau. Kemudian suaminya ini bilang, idhab barakallahu fik. Sudah sekarang sudah balik ke hutan, barakallahu fik, semoga Allah memberkahi kamu. Heran itu saudaranya itu dicela-cela sama istrinya. Ini kok punya kehebatan seperti ini. Akhirnya tahun yang kedua datang lagi itu saudaranya itu untuk menemui orang soleh ini. Ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang buka bukan yang dulu, tapi seorang perempuan yang ramah,
sabar, pokoknya dihormati betul. Ya silakan masuk. Suami saya lagi pergi ke hutan untuk cari kayu. Silakan masuk, dijamu dengan sangat terhormat. Setelah jarak beberapa saat, datanglah suaminya itu. Ternyata dia datang dengan membawa kayu bakar, dipanggul sendiri di atas pundaknya. Bukan sama macan yang seperti dulu itu. Kemudian akhirnya ini saudaranya penasaran. Saya kok jadi heran ya. Tahun kemarin kamu pulang dibawakan macan itu kayunya itu. Sekarang kok kamu bawa sendiri? Iya, istri saya yang cerewet itu dia sudah meninggal. Istri saya yang sekarang sabar, orangnya baik. Jadi sudah tidak sama seperti dulu. Jadi semua itu ada hikmahnya. Istri saya sekarang itu sabar, pemaaf, penyayang. Yang istri saya dulu tidak seperti itu. Sehingga saya diberikan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada hikmahnya. Kalau kita diberikan pasangan yang membutuhkan kita kesabaran, berarti kita diberi pahala Allah, pahala bersabar. Kalau kita diberikan pasangan yang menyenangkan, berarti kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa banyak bersyukur. Itu tergantung sikap kita masing-masing. Jadi tidak ada yang sia-sia. Harus banyak bersyukur. Makanya kan pernah ada cerita, ada sepasang suami istri. Satunya cantiknya luar biasa, cantik tingkat internasional. Suaminya jeleknya luar biasa. Tapi ini kedua-duanya bisa akur. Ketika ditanya sama orang lain, kamu kok bisa bertahan hidup? Apa tidak malu kalau diajak belanja itu? Dijawab dengan sangat polos. Saya itu dengan punya istri yang cantik, saya itu bisa banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian istrinya, saya dengan punya suami yang sangat jelek kayak dia itu, saya latihan untuk banyak bersabar. Ini sudah jelas orang yang banyak bersyukur, orang yang banyak bersabar, dia termasuk orang yang beruntung dan nantinya diharapkan bisa masuk surga. Semua itu tergantung sikap kita masing-masing. Kemudian lanjutan hadisnya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita atau yang artinya seperti ini. Hujjatun laka itu bisa bermanfaat untuk diri kita. Hujjatun alaika bisa membahayakan kepada diri kita. Kok bisa Al-Quran bisa membahayakan? Contoh misalnya di dalam ayat Al-Quran disebutkan fala'natullahi 'alal kadzibin. Laknat Allah terhadap orang-orang yang suka bohong. Kita rajin baca Quran tapi juga rajin bohong. Maka Quran itu akan melaknat kepada diri kita, akan membahayakan kepada diri kita. Fala'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Maka kita walaupun rajin baca Quran, maka kita pun juga akan mendapatkan laknat dari Al-Quran. Tapi kalau kita bisa mengamalkan sebagian dari isi Al-Quran dengan berusaha sekuat tenaga, maka itu menjadi manfaat untuk diri kita. Pernah ada satu cerita di Surabaya. Di Surabaya itu ada tempat prostitusi yang sangat besar se-Asia Tenggara. Namanya Doli namanya. Tahu prostitusi? Tempat ini jual tempat pelacuran. Di sana katanya pernah ada semacam perlombaan baca ayat-ayat Al-Quran. Yang pesertanya semuanya itu pelacur-pelacur, PSK. Sedangkan ayat yang dibaca, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Itu lombanya itu. Setelah turun dari panggung, ya sudah melayani tamu. Ini kan berarti Quran adalah bukan bisa memberikan manfaat, tapi bisa memberikan madarat, bisa memberikan bahaya yang akan menuntut kita, yang akan menentang kita, yang akan melawan kita besok pada hari kiamat. Wal Qur'atu hujjatun laka au alaika. Kemudian lanjutan hadisnya, kulun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha. Setiap orang setiap pagi itu ada yang menjual dirinya,
Maka yang menjual dirinya, maka dia orang yang memerdekakan dirinya. Artinya menjual dirinya kepada Allah. Kita dengan sholat itu sama dengan menjual diri kepada Allah. Berarti kita membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Atau bisa jadi kita membinasakan diri kita dengan menjual diri kita kepada setan, dengan mengikuti perintah-perintah setan, dengan mengikuti bisikan-bisikan setan, maka kita justru membinasakan kepada diri kita sendiri. Ini tentang hadis dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah yang ke-23. Dari sini ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ya. Tentang apa? Jadi kalau hari Valentine itu kebanyakan orang Kristen kan ke gereja, terus dari gereja itu dapat coklat. Nah, terus ibunya saya itu pernah menerima coklat dari orang Kristen itu. Gimana Ustaz? Orang Kristennya itu sudah bilang ini dari gereja. Ya tidak apa-apa kalau itu bukan hasil nyuri, tidak apa-apa, tinggal makan aja, halal. Niat untuk menghormati perasaan orang lain, jangan sampai meyakini tentang kebenaran yang mereka yakini ke gereja itu Tuhannya siapa. Kalau sampai bisa meyakini seperti itu, maka dia bisa kafir, bisa murtad. Ya tidak apa-apa, makan aja. Dikasih coklat sama orang Kristen karena dia bisa di gereja pas kebetulan hari Valentine, ya makan aja, tidak apa-apa, halal. Kecuali dia bilang tadi itu habis nyuri dari gereja, bukan punya saya, ya sudah, terima tapi buang, karena bukan halal itu. Ya tidak apa-apa walaupun dari gereja. Yang jadi masalah bukan gerejanya, yang jadi masalah itu dia coklatnya itu halal apa haram. Kalau urusan coklat dari gereja ya tetap halal, walaupun coklat kita jatuh ke gereja tetap halal, tidak kemudian jadi haram. Enggak, sama aja. Ya, silakan. Kalau misalnya puasa sunnah, tapi masih punya utang puasa berlebihan, itu apa boleh? Saran saya seperti ini. Sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak boleh untuk puasa sunnah kalau dia masih punya qada puasa Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan kita cukup untuk mengqada puasa Ramadan ketika kita mengqada puasa Ramadan dan kemudian kita kebetulan puasa pada bulan Rajab, di mana bulan Rajab ada kesunahan untuk berpuasa, maka kita pun mendapatkan pahala yang sama. Jadi diniatkan mengqada puasa saja. Karena kebetulan puasanya pada bulan Rajab, maka dia juga mendapatkan pahala puasa di bulan Rajab. Biar kita hutang cepat lunas. Apalagi ini sudah kurang 2 bulan. Kalau ditunda-tunda terus, nanti dosanya berlipat-lipat. Kalau sampai Ramadan yang berikutnya datang dan hutang kita belum lunas, berlipat-lipat dosanya. Jadi saran saya, kalaupun mau puasa, lebih baik diniatkan cukup mengqada puasanya saja. Insya Allah tetap mendapatkan pahala puasa Rajab atau puasa Senin atau puasa sunnah-sunnah yang lain. Niat mengqada saja, itu yang wajib, dahulukan yang wajib. Silakan yang lain yang mau tanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi ini tetap ya jadwalnya ya, sementara dirubah. Jadi hadisnya 4 hari, Sabtu, Ahad, Rabu, Kamis. Nanti kalau hadis ini sudah selesai, terus diganti itu tentang Sayyidah Fatimah itu. Untuk fikihnya nanti 1 bulan menjelang puasa saya isi khusus fikih puasa, biar punya bekal menghadapi puasa. Wallahu a'lam bishawab.